Masih di Kompas Petang, Saudara Presiden Joko Widodo menonton ajang balap mobil listrik Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Balapan Formula E pertama kali digelar di Indonesia. Presiden tiba disambut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo, dan panitia penyelenggara. Balap Formula E diikuti 11 tim dengan total 22 pebalap. Ajang balap mobil listrik ini selesai dalam satu hari, mulai dari sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga balapan. Saat berada di dalam arena sirkuit, Presiden Jokowi turun ke lintasan Formula E menyapa pebalap. Sejumlah menteri pun turut hadir menonton Formula E. Begitu juga dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat termasuk Ketua DPR Puan Maharani. Balap Formula E diikuti sejumlah pebalap yang pernah turun di ajang Formula One. Pengamat kebijakan publik menilai BUMN tidak bisa secara langsung menyetujui sebuah proposal sponsorship karena ada waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan sebuah anggaran. Sementara sebelumnya, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyebut jika proposal sponsorship Formula E baru diterima kurang dari 1 bulan sebelum penyelenggaraan. Tidak tahu bahwa untuk mengeluarkan uang, BUMN itu harus sudah ada di anggaran. Ya kan, RKAP namanya, rencana untuk anggaran perusahaan. Nah terus ada nggak? Kalau ada paling dengan apa itu CSR. Oke, berapa banyak? Kalau besar ya nggak bisa dia. Ya kan, jadi yang bisa apa? Ya injek kaki tadi. Bikin surat dari gubernur pada seluruh BUMD untuk membeli misalnya 10 tiket. Harganya 10 kali dari harga biasa. Harusnya ini yang di-push-nya juga lewat Gubernur DKI Jakarta tadi kalau kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Bung Laude Bashir, Koordinator Relawan Anies, dan Bung Deddy Sitorus, anggota Komisi 6 DPR masih bergabung. Gimana nih Bung Laude, harusnya bukan BUMN aja, tapi dari gubernurnya juga harus bisa nge-push nih kalau misalnya waktunya mepet. Gimana Bung Laude? Ya, kalau saya pikir pihak BUMN itu ya karena program ini adalah program Pemprov DKI, di dalamnya memang ada dinas dan BUMD ya. Saya lihat BUMD hadir di sponsorship ya. Yang paling tidak yang kelihatan benderanya yang saya lihat itu tadi ada Bank DKI ya. Ya, dan dari awal memang sangat nyata Bank DKI hadir sebagai sponsorship dalam kegiatan ini. Ya, jadi proses GCG juga saya rasa meyakini itu. Kedua, kalau tentang BUMN waktu yang 1 bulan, ya saya rasa itu juga waktu yang cukup. Lagi-lagi memang hanya permasalahannya BUMN menjadikan ini sebagai sebuah prioritas atau tidak, menganggap ini suatu hal yang penting atau tidak. Poinnya ada di sana. Oke, Pak Jokowi datang. Tadi ada Menparekraf juga datang. Kalau Bung Deddy lihatnya ini sudah jadi prioritasnya pemerintah juga atau tidak? Bung Deddy. Gini loh, tadi kan Bung Laude membandingkan dengan Mandalika. Mandalika itu dari sejak awal perencanaannya pun sudah melibatkan BUMN. Karena namanya sponsorship itu kan ada aspek bisnisnya. Ya. Jadi beda sekali. Mandalika misalnya, itu yang leading siapa? Yang leading apa namanya Asiasi Group pariwisata. Lalu BUMN di situ menjadi sponsor, mereka apa namanya jualan tiket gitu ya. Lalu mereka juga membuka tempat-tempat untuk promosi produk-produk dan juga katakanlah mitra-mitranya UMKM dan seterusnya. Jadi prosesnya panjang sekali. Lagi-lagi ini kembali ke aturan, nggak bisa. Ya, apa perbedaan yang substansi antara Formula E dan Mandalika, Bang? Loh, kan saya udah bilang tadi. Perbedaan substansi semua yang Abang sampaikan tadi ada juga di Formula E. Anda bertanya saya jelasin kan? Oke, silakan dijelaskan. Saya sudah bilang tadi bedanya sejak awal yang namanya MotoGP itu BUMN sudah diajak terlibat. Sehingga mereka dalam menyusun program rencana kerjanya, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh yang namanya Agus Pambagio, itu sesuai dengan good governance yang ada di mereka. Jadi sangat tidak mungkin karena tahapannya ada. Misalnya saya kasih tunjuk dalam Permen BUMN. Itu disebutkan ada tahapan-tahapan terkait dengan itu, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dan sebagainya. Dalam penyusunan itu ada prognosa, ya, ada proyeksi rencana program, penetapan prioritas.
Kan nggak bisa karena narasi Anda bahwa ini demi Indonesia. Lalu mereka harus membypass semua aturan-aturan yang ada di mereka. Anda enak hanya ngomong, tapi nanti mereka yang harus menghadapi auditor, menghadapi Enggak KPK, juga, menghadapi Bang. jaksa. GCG tetap harus dipatuhi. Itu yang harus Anda pikirkan, gitu loh. Jadi apa yang menjadi acuan ini prioritas atau tidak apa mereka? Sistem, ya, tata laksana yang ada di mereka. Anda bisa bilang ini untuk Indonesia, tapi bagi mereka, ya, mereka punya pertimbangan lain. Itu kan dari Anda gitu argumen itu. Tidak bisa mereka bawa itu serta-merta Apa pertimbangan lainnya itu, Bang? kepada auditor, kepada KPK, kepada jaksa yang mempertanyakan tiba-tiba lu tidak mengikuti prosedur yang ada. Oke, saya tanya ke Bung Laude. Mau tanggung jawab. Kenapa tidak dilibatkan sejak awal tadi yang jadi unek-uneknya Bung Dedi? Soal bedanya Formula E dengan Mandalika, MotoGP. Ya, itu sangat jelas tentang prosedur. Ini programnya kementerian, ya. Yang ini programnya Pemprov. Memang secara awal tidak mungkin dilibatkan karena kegiatan ini kegiatan Pemprov DKI. Tetapi kemudian pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN kan bisa melihat tentang potensi apa yang dijelaskan oleh Bang Dedi tadi tentang keuntungan, tentang aspek bisnis, tentang promosi dari sisi pariwisata misalkan, itu semua memenuhi apa yang terjadi di Mandalika GP juga terjadi di Formula E pada aspek itu. Nah, kementerian kan apalagi namanya seorang menteri mestinya kan bisa membaca tentang potensi ini, bagaimana dampak bisnisnya, bagaimana dampak ekonominya, bagaimana dampak sosialnya. Nah, ini kemudian bisa kita lakukan kebijakan-kebijakan untuk mengkaji dengan tetap tidak melanggar GCG-nya. Jadi itu bisa dilakukan. Permasalahan yang kemudian hari ini muncul sehingga masyarakat membanding-bandingkan kalau GCG-nya bisa dituruti, BUMN tidak akan kesulitan untuk berpartisipasi. Jadi nggak bisa dipaksa juga, Bung, karena mereka yang bertanggung jawab. Mereka yang akan menghadapi auditor, jaksa, dan segala macam aparat hukum, gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa maksa. Ya, gitu, betul, Bang. Bang Dedi, kalau dari mereka. Saya aja, Mas, gini ya, Bung Laude. Siap. Untuk kepentingan katakanlah masyarakat saja, ya, itu acara masyarakat yang langsung misalnya sebagai mitra, itu belum tentu dalam 6 bulan bisa ini. Kalau saya masuk tidak dalam prioritas mereka atau sesuai dengan siklus anggaran mereka, siklus perencanaan. Jadi memang kita nggak bisa kalau hanya dalam 1 bulan, saya kira berat lah. Oke. Sangat beresiko. Bung Laude menganggap ini masih tetap bisa GCG dalam waktu 1 bulan itu apa ukurannya? Saya merasa 1 bulan karena ini suatu hal yang sangat futuristik, ya. Misalkan terkait PLN aja. Karena ini kan mobil listrik, ya, ada kepentingannya dengan PLN misalkan. Kemudian tentang bahan baku baterai yang banyak ada di Indonesia, tentang bagaimana kampanye ini adalah kampanye anti polusi, ya, tentang kesehatan lingkungan dari pencemaran polusi. Ini suatu hal secara substansi sangat penting kan gitu ya. Waktu 1 bulan menurut saya sangat cukup ya untuk memperhatikan GCG. Dengan argumen Anda yang begitu bombastis gitu ya. Sementara Formula E ini sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum COVID bahkan. Tapi tidak pernah ada pembicaraan dengan BUMN. Ya, sudah itu artinya jauh-jauh hari, artinya pihak pemerintah sudah tahu dari jauh-jauh hari. Kementerian BUMN sudah tahu dari sebelum COVID. Harus membantu, ini gimana sih gitu loh. Saya bingung gitu. Ya, ada waktu yang begitu panjang. Itulah yang saya untuk maksudkan dengan kemampuan Kementerian BUMN membaca. Karena rencana ini sudah seperti yang Bang Dedi disampaikan, sudah ada sejak sebelum COVID. Jadi ini beda Mestinya mindsetnya kan siapa yang harus gerak duluan gitu ya. Kalau dari makanya, jadi kan Bung Laude hanya menyalahkan BUMN, kementerian tidak membaca. Sementara tidak melihat Bang Dedi mereka harus juga yang tidak membaca. Saya tidak menyalahkan. Ini, sehingga dari saya tahun hanya lalu menyampaikan sudah bicara, sangat gitu. menyayangkan. Oke, jadi kayaknya masih ada unek-unek nih, walaupun Formula E-nya sudah selesai, tapi karena BUMN tidak mensponsori, jadinya masih ada unek-unek. Tapi kan sekarang Presiden Jokowi tadi sudah hadir, terus Menparekraf, Mas Sandi Uno juga hadir. Kalau dari pihak Bung Laude, melihatnya ini sudah cukup atau belum? Menggambarkan bahwa pemerintah pusat hadir. Saya sampaikan begini, saya sampaikan begini, kita berterima kasih terhadap kehadiran Pak Jokowi hari ini.
hormat dan salut kepada Pak Jokowi, Pak Menteri, dan beberapa pejabat publik ya dalam kapasitas mereka hadir kemudian mendukung kegiatan ini. Yang kedua tentang sikap tentang pendapat kita, bagaimana Bang Sahroni menyampaikan bahwa meminta ke BUMN itu bukan minta duitnya ya. Beliau minta hadirnya BUMN dalam kegiatan yang penting ini. Bagaimana mengkampanyekan Indonesia di dunia tentang arti penting adanya turnamen ini ya. Itu yang beliau sampaikan tentang pride-nya Indonesia kan gitu. Itu yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Bang Sahroni. Tetapi kemudian kita juga tidak bisa menuntut BUMN kan gitu ya. Saya sampaikan ya cukup ya kita sangat menyayangkan lah, tetapi hak prerogatif untuk dipenuhi atau tidak itu hak prerogatifnya Kementerian BUMN. Kita paham itu. Ada hak prerogatif Kementerian BUMN. Tapi kalau kita bahas dari tadi kayaknya telur duluan atau ayam duluan? Siapa yang maju duluan? Harusnya BUMN duluan atau proposalnya duluan sejak jauh-jauh hari? Nah kalau Bung Deddy, lihatnya ini kayaknya masih ada ganjelan. Semestinya proposal duluan, tapi kan Kementerian BUMN bisa memahami juga. Ini info ini kan sudah lama tahu. Oke, Bung Deddy? Ya saya kan gini, tadi kan begitu banyak argumen yang spektakuler dari Bung Laude. Dengan alasan A, B, C, D segala macam. Ya. Tetapi tidak dari bertahun-tahun dulu pernah diajak bicara, rembuk, di lobi gitu ya. Lalu kemudian 1 bulan menjelang acara datang, lalu memaksa BUMN harus memperhatikan argumen-argumen ini. Ini kan nggak adil, nggak fair kalau menurut saya gitu loh. Harusnya kan sejak awal. Saya kira prosesnya juga Bang Deddy kita harus pahami. Kalau sebagai direktur, saya yakin juga tidak akan melakukan gitu ya. Tidak akan memberi. Karena Anda yang harus bertanggung jawab nanti pada auditor dan sebagainya gitu loh. Jadi saya kira ke depan gini, pertama kita harus syukurin dulu lah. Acara itu sudah berjalan dengan baik gitu ya. Ke depan saya kira gini, supaya jangan jadi masalah ya. Kita harus paham bahwa sekarang ini BUMN itu ya terikat dengan banyak aturan hukum, terikat pada konsep good corporate government gitu ya. Yang ini semua harus menjadi perhatian karena apa? Dan lagi merugi. Kejadian. Ya sudah banyak kejadian orang masuk penjara karena keputusan yang diambil. Ya mana ada yang mau pasang badan hanya untuk argumen-argumen yang heroik gitu loh kalau menurut saya. Oke, baik. Jadi selamat, Formula E sudah selesai, sudah berlangsung hari ini. Tapi yang diharapkan memang ini untuk membawa nama bangsa, tidak ada aroma-aroma politis di baliknya. Terima kasih sekali lagi waktunya Bung Laude Bashir. Baik, terima kasih Bung Deddy Sitorus, terima kasih atas penjelasannya tadi. Terima kasih atas diskusinya. Selamat sore.